Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan Hendro dari kelas coding. Ya, pada video tutorial kita kali ini kita membahas mengenai auditing ya di Spring JPA. Jadi biasanya kan kalau kita membangun sebuah aplikasi, khususnya aplikasi yang terkait dengan database, biasanya kita akan menyimpan log sebuah record kapan di-insert, kapan diedit atau di-update atau mungkin kapan dihapus gitu ya. Nah, bagaimana itu kita lakukan menggunakan Spring JPA? Oke, nah ini simple banget dengan Spring JPA. Tidak terlalu banyak yang harus kita lakukan, jadi harusnya video tutorial ini tidak akan memakan waktu yang lama. Nah, tetapi untuk bisa mengikuti video tutorial ini, saya sarankan teman-teman terlebih dahulu mengikuti video tutorial saya sebelumnya yang membahas terkait Spring Security. Karena nanti akan terkait erat dengan tutorial kita hari ini. Ya, misalnya nanti kan kita akan ngelog siapa yang insert data atau create data atau siapa yang update data. Nah, tentunya itu perlu tahu siapa yang login ya atau current user saat itu siapa. Nah, untuk bisa mendapatkan current user saat itu tentunya perlu mengimplementasikan security terlebih dahulu. Ya, minimal basic authentication seperti yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Oke, nah bagi teman-teman yang belum menyaksikan video tentang basic authentication di Spring Boot, silakan saksikan video tersebut sebelumnya. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi setelah kita implementasi Spring Security Basic Authentication, sebenarnya kita bisa langsung lanjut dengan video ini untuk menerapkan auditing tadi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, pertama adalah saya akan membuat sebuah kelas, ya, sebuah class base entity, di mana class base entity ini nanti akan menampung field-field seperti kapan data itu di-create, di-update, dan siapa yang create, siapa yang update, gitu ya. Create by misalnya, create date misalnya, update by misalnya, atau update date. Oke, simple seperti itu aja dulu. Oke, jadi saya masuk dulu ke entity sini, kemudian saya buat sebuah class, saya beri nama misalnya baseentity.java. Oke, nah baseentity.java ini nantinya adalah kelas yang akan kita yang akan kita jadikan semacam super kelas untuk setiap entity kita nantinya. Ya, jadi nanti misalnya kelas kategori, kelas produk, atau kelas supplier yang ingin menerapkan auditing, ya, audit log gitu, bisa extend base entity ini. Oke. Nah, di sini saya pakai generic nantinya ya untuk untuk tipe data generiknya ya. Kemudian di sini saya kasih anotasi map superclass. Oke. Kemudian di sini ada entity listener. Nah, ini yang paling penting, entity listeners. Kemudian kita kasih auditing entity listener. Nah, listener class. Oke, jangan lupa diimport. Nah, dengan anotasi ini akan menyebabkan kelas ini nanti semacam listener gitu ya. Setiap kali ada update terhadap entity tersebut atau insert terhadap entity tersebut, maka kelas ini yang akan dieksekusi field-fieldnya. Oke, misalnya field yang pertama di sini kita kasih misalnya, ini saya kasih protected supaya dia akan diwariskan ke turunannya ya. Misalnya di sini kita kasih created by gitu ya. Dan kita kasih anotasi created by seperti biasa. Nah, seperti ini jangan lupa diimport. Nah, teman-teman bisa menebak bahwa nanti field ini yang nantinya akan menyimpan informasi tentang siapa yang meng-create data tersebut, gitu ya. Dan ini adalah generic, ya kita bisa kasih tipe data apa saja, nanti mungkin kita akan pakai string aja. Jadi nama gitu ya, nama atau user yang meng-create data tersebut. Oke. Selain created by, juga kita bisa tambahkan mungkin protected. Saya mau pakai created date misalnya. Nah, created date, di sini tanggalnya ini kita kasih Java util date. Dan seperti biasa kalau di entity class itu jangan lupa dia dianotasi sebagai temporal.
Dan di sini temporal type-nya adalah timestamp. Oke, jangan lupa diimport. Dan di sini kita kasih anotasi created date. Created date. Nah, ini menandakan bahwa field ini nanti akan menampung informasi tanggal kapan record tersebut atau data tersebut di-create, gitu ya. Nah, kemudian dua field berikutnya misalnya saya tambahkan juga protected, updated by. Nah, teman-teman bisa tebak bahwa nanti ini akan menyimpan informasi tentang siapa yang mengupdate record atau data tersebut. Oke, ini ini updated last modified by ya. Nah, jangan sampai salah anotasinya last modified by. Kemudian ya untuk tanggal update-nya juga sama, kita berikan di sini protected date, updated date. Nah, sama ya, di sini saya kasih temporal juga, kemudian temporal type-nya timestamp. Dan di sini kita kasih last modified date. Nah, itu dia. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kurang lebih ada 4 field aja yang saya ingin jadikan auditing field-nya, di mana nanti setiap kali saya menyimpan sebuah data, nantinya dia akan catat siapa yang simpan, kapan disimpan atau kapan di-create. Kemudian setiap kali kita update nantinya, maka kita akan menyimpan diupdate oleh siapa, ya, siapa yang login maksud saya nantinya, dan diupdate kapan, ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita implement setter dan getter-nya di sini. Oke, seperti biasa saya tambahkan setter dan getter di sini. Oke, that's it. Oke, jadi anotasi yang perlu kita perhatikan di sini yang ini, kemudian masing-masing anotasi auditingnya di sini. Oke, dan sebagai contoh misalnya saya ingin buatkan auditing untuk anggap aja kategori lah. Ini adalah kelas yang paling simple, ya tentunya bisa saja digunakan untuk produk atau supplier. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kelas entity kategori ini ingin ada auditingnya, kita tinggal extend aja. Ya, extend base entity tadi. Base entity. Ya, seperti ini. Kemudian generiknya tadi saya pakai misalnya di sini string. Ya. Oke, nah dengan demikian nanti si kategori ini akan secara otomatis akan memiliki field-field yang ada di dalam base entity. Dia akan memiliki created by, created date, updated by, dan updated date. Gitu ya. Nah, teman-teman tentunya bisa implement untuk produk dan supplier ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita akan coba dulu yang kategori ini. Nah, setelah saya extend base entity, kemudian yang perlu saya lakukan adalah perlu mengimplementasikan namanya auditor aware gitu ya. Jadi si JPA sebenarnya secara mudah itu bisa mendapatkan informasi tentang created date dan updated date dari timestamp system atau timestamp mesin gitu ya. Tetapi kan kita harus kasih tahu juga ke JPA siapa yang meng-create dan siapa yang mengupdate. Gitu ya. Nah, siapa yang meng-create dan siapa yang mengupdate ini JPA bisa tahu kalau kita kasih tahu. Ya, untuk memberitahu JPA kita perlu mengimplementasikan interface auditor aware. Ya, auditor aware. Oke. Nah, auditor aware ini kita akan create. Saya tambahin aja di package utils ini. Oke. Saya beri nama auditor aware.java gitu ya. Auditor aware.java ini dia harus implement namanya auditor aware. Oke, kita kasih generiknya string untuk misalnya nanti kita akan return mungkin email ya, email atau nama user ya, boleh-boleh saja. Jangan lupa ini diimport ya, sebentar. Ini kenapa ini? Auditor aware, auditor, ini redundant, sorry. Saya ganti dulu namanya, auditor aware IMPL misalnya ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, seperti ini, yang ini auditor aware, supaya dia bisa import. Nah, seperti itu ya.
Nah, nanti di sini kita perlu mengimplement method yang namanya get current auditor. Nah, di sini sebenarnya kita bisa return siapa user yang login saat ini ya dari Spring Context atau Spring Security Context-nya nantinya kita bisa dapatkan. Jadi kan kita di video saya sebelumnya kita udah implement basic authentication, artinya kita bisa tahu siapa yang login gitu ya. Nah, tinggal kita return aja di sini nih ya. Kita tinggal return aja misalnya sebentar. Nah, kemarin kita waktu untuk login ya di Spring Security itu usernya itu tipenya adalah kelas app user ini ya, entity app user. Jadi saya bisa buat aja di sini nih. Misalnya app user, kemudian saya beri nama current user ya, current user yang login ya, maksudnya. Kemudian di sini tinggal saya ambil app user, kemudian jangan lupa ini diimport dulu. Saya ambil dari security context holder. Nah ini security context holder. Ambil get context, oke? Kita ambil get context dan kita dapatkan get authentication titik get principal. Nah, ini sebenarnya dia akan mendapatkan user yang saat ini login, oke? User yang saat ini login. Nah, setelah kita dapatkan user yang saat itu login, ya tinggal kita return aja di sini. Nah, karena kita returnnya ada optional di sini, berarti kita pakai optional off, tinggal kita panggil current user get, kita bisa pakai get name atau get email mungkin lebih tepatnya, karena kalau name mungkin bisa saja ada user yang namanya sama, tapi email pasti unik kan ya. Jadi saya return email di sini. Nah, sekali lagi nanti ini yang nantinya akan kita gunakan ya untuk memberitahu si JPA siapa yang melakukan proses create atau melakukan proses update. Oke, berdasarkan user yang login. Oke, ini untuk mendapatkan current user yang sedang login. Nah, untuk memberitahu JPA kita bisa create bin ya. Kita bisa create sebuah bin di misalnya kita tambahin aja di kelas main-nya di sini. Ya, saya bisa tambahin di sini. Saya kasih anotasi di sini. Saya buat dulu bin-nya, sorry. Saya buat aja bin misalnya auditor aware ya, tadi tipe generiknya string auditor aware. Kemudian di sini kita kasih return. Nah, ini kelas yang baru kita implement tadi ya, auditor aware IMPL. That's it. Oke, jadi kita return auditor dan di sini kita kasih anotasi bin. Oke. Nah, bin ini kita kasih enable JPA-nya. Ya, enable JPA auditing. Ini penting juga anotasi ini. Enable JPA auditing. Nah, itu dia. Terus auditor aware-nya, auditor aware ref. Oke. Kita kasih auditor aware yang ini ya, nama bin-nya. Oke. Nah, dengan anotasi ini artinya kita enable auditing-nya ya. Enable auditing-nya, kemudian kita kasih bin-nya yang ini untuk memberitahu si JPA bahwa auditor aware IMPL ini adalah kelas yang meng-override atau mengimplementasikan auditor aware. Nah, di sini tujuannya kita memberitahu siapa yang login ya nantinya, supaya JPA tahu saat dia create atau saat dia update dia bisa dapatkan current usernya. Dalam hal ini kita ambil emailnya ya, kita ambil emailnya untuk untuk disimpan ke dalam field created by atau updated by tadi. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan ya tinggal kita coba aja nih. Ini harusnya sesimpel ini ya. Jadi tadi stepnya simple banget. Kita cuma buatkan base entity dengan anotasi-anotasi ini. Kemudian jangan lupa tadi di kategori harus kita extend ya base entity. Tentunya sekali lagi teman-teman bisa extend juga di produk dan di supplier gitu ya. Kemudian setelah itu kita buatkan auditor aware IMPL di sini.
untuk sekali lagi memberitahu JPA siapa yang lagi login gitu ya, supaya dia bisa pakai untuk menyimpan di field create by dan updated by gitu ya. Dan jangan lupa di sini ada enable JPA auditing, kemudian kita beritahu bin-nya yang mana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa langsung coba teman-teman. Saya coba buka sebentar, kita coba run dulu mvn clean. Kemudian seperti biasa kita coba start mvn spring boot ketik 2 run. Oke. Nah, jika tidak ada masalah, harusnya sekarang database kita khususnya tabel kategori itu udah akan ketambahan field-field yang ada di base entity ini. Ya, ada field create by, created date, updated by, dan updated date. Oke, kita tunggu dia running dulu. Oke, ini udah nggak ada masalah. Saya coba buka browser. Saya ambil browser saya, Chrome misalnya. Sebentar, teman-teman. Sambil saya juga running Insomnia ya, untuk ngetes nanti. Insomnia. Oke, mana nih? Oke. Nah, ini browser saya coba buka database-nya dulu ya. Localhost 40 401. Ya, ini database saya. Kita coba buka dulu. Kenapa nih? Localhost. Halo. Sebentar. Ya, ini dia baru loading. Oke, saya coba root. Ya. Kemudian saya masuk ke demo API dan di sini ada kategori. Dan saya coba lihat di structure-nya. Nah, teman-teman lihat di sini. Sekarang udah ada ketambahan field created by, created date, updated by, dan updated date. Sekali lagi, ini karena kelas entity kategorinya tadi itu sudah extend base entity, dan di base entity ini kita definisikan field-field ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buatkan, kita udah punya, sebentar saya buka controllernya di kategori controller. Di kategori controller, kalau teman-teman ingat di video kita di awal-awal, kita udah punya fungsi update. Nah, ini dia. Endpoint update dan udah ada endpoint create gitu ya. Jadi kalau kita create sekarang harusnya dia akan menyimpan juga created by, kemudian updated by, kemudian created date dan updated date. Oke, kita coba. Saya buka misalnya sebentar, mana nih? Oke, ini dia. Saya coba buka Insomnia-nya. Oke. Nah, saya mau buat sebuah kategori sekarang, create ya. Misalnya saya mau buat kategori 200. Nama kategorinya 200. Oke, saya coba send. Nah, teman-teman lihat nih sekarang. Oke, saya udah punya field seperti ini dan ini otomatis akan dia input ya. Misalnya created by-nya itu berdasarkan user yang login. User yang login itu siapa ya di basic-nya ini? Nah, kan kita definisikan kemarin basic authentication, usernya siapa, passwordnya apa, gitu ya. Kemudian, begitu kita send, nah itu akan diberitahu ke JPA siapa yang lagi login, gitu ya. Sehingga dia bisa dapatkan ini nih. Tadi kita dapatkan emailnya ya, kalau teman-teman ingat di sini. Nah, kita ambil emailnya, makanya kita bisa dapatkan informasi created by-nya siapa. Nah, created date-nya udah otomatis, baik timestamp tadi, kemudian updated by juga, misalnya di sini adalah user yang sama ya, tentunya updated date juga sama. Nah, sekarang kita akan coba update, apakah ini akan mengalami perubahan atau tidak. Nah, jadi datanya ini saya copy. Oke, yang ini aja mungkin. Oke, saya panggil yang ini, update itu put ya. Nah, kita coba, kita coba, ini data yang akan kita update ya, ID 27 tadi, kategorinya saya ganti seperti ini. Oke, kita panggil kategori,
put update ya. Nah, sekarang saya coba send. Saya coba send. Nah, perhatikan. Created by-nya itu udah menyesuaikan orders di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa bisa jadi orders, karena di basic authentication saya pakai order. Ya, jadi yang login itu orang lain istilahnya. Jadi orang lain yang melakukan proses update, tapi yang create tadi adalah user ya di sini. Begitu kita update, yang login berbeda. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan hasilnya agak aneh gitu ya. Harusnya created by dan created date ini tidak ikut berubah karena ini kan yang create gitu ya. Harusnya kalau kita update, kita put di sini yang di-update itu ya cuman dua field ini ya harusnya. Jadi yang ini harusnya stay seperti saat kita create tadi di sini, yaitu data yang ini. Nah, sehingga kita perlu sesuaikan sedikit ya, kita perlu sesuaikan sedikit di bagian service-nya kali ya. Di bagian service saat kita melakukan proses save ya. Karena kalau kita lihat di kategori controller untuk create itu dia manggil, nah ini dia kategori service save, dan untuk update juga dia manggil nih kategori save. Jadi kita harus bisa pisahkan ini proses save untuk insert atau proses save untuk update gitu ya. Sehingga di sini kita perlu sedikit lakukan perubahan di bagian kategori save. Nah, yang ini. Nah, di sini yang kita lakukan kita cek aja ya. Jadi untuk untuk update itu sebenarnya syaratnya itu kita cek ID-nya ya. Jadi kategori kalau kita get ID misalnya itu tidak sama dengan null, sebenarnya itu adalah proses update kan ya. Karena kalau kita baru mau insert pasti ID-nya itu null, ya belum ada ID-nya, ya karena ID-nya auto increment kan ya. Jadi waktu kita create itu ID-nya masih null. Saat kita update ID-nya udah ada harusnya, ya. Ingat, saat kita update ID-nya udah ada, tapi saat kita create ID-nya belum ada. Oke. Nah, ini adalah mengecek kalau dia adalah proses update, apa yang kita lakukan? Ya kita ambil dulu data dari database, misalnya kategori, misalnya current data atau current kategori sama dengan saya ambil aja kategori repo find by ID kalau nggak salah ya, by ID, terus ambil kategori get ID-nya. Nah, jadi saya ambil dulu ya supaya saya bisa dapatkan data dari database-nya ya. Sorry, ini get karena dia optional ya kemarin, jangan lupa. Oke, kemudian kalau saya udah dapat, saya update dulu current kategori set name-nya sesuai dengan kategori get name. Oke, dan sekarang kategori kita override menjadi current kategori. Oke, jadi simpelnya ya, sebelum saya simpan untuk proses update ya, sebelum saya simpan saya ambil dulu dari database supaya saya akan memiliki informasi tentang informasi tentang siapa yang create sebelumnya, kapan dia di-create sebelumnya, gitu ya. Kemudian saya cuman override name-nya, ya, karena saat kita lakukan proses update itu kan kita cuman mengirimkan ini ya, perubahan yang ini, oke? Namanya yang berubah, jadi saya override aja namanya di sini. Oke, kemudian ya kategorinya kita jadikan current kategori seperti ini. Dan saat saya save, ya harusnya teman-teman bisa bayangkan di sini harusnya created by dan created date itu masih sama seperti sebelumnya datanya. Oke, nah kita coba sekarang. Ini saya save, jangan lupa. Kemudian kita coba lagi. Oke, saya coba create lagi yang lain. Mungkin kategori 300. Oke, saya coba send. Nah, ini berhasil, kategori 300 masuk. Dan saya cuma mau ambil ini. Nah, perhatikan di sini yang create by dan create date-nya itu ya. Datanya seperti ini. Create by-nya user. Oke, updated by-nya user juga, dan updated date-nya ini kurang lebih datanya sama gitu ya. Kurang lebih datanya sama. Nah, harusnya saat saya update di sini, ini saya override datanya. Saya ganti XXX gitu ya. Harusnya waktu saya update created by dan created date itu tetap, yaitu tadi datanya harusnya sama seperti yang ini.
Tapi updated by dan updated date itu yang berubah, ya. Harusnya di sini jadi order, terus tanggalnya juga updated date-nya berubah, ya, sesuai dengan username dan password di sini dan timestamp-nya. Oke, kita coba. Saya coba send. Oke, sebentar. Ini dia dapat. Oke, sebentar. Order. Sebentar. Kenapa dia ikut berubah? Kita cek di database, teman-teman. Kenapa dia ikut berubah ya? Saya coba cek. Apakah beneran dia di database berubah? User domain. Enggak sih. ID 29. Oh, sorry. Ini belum. Saya refresh. Bentar. Oke, 29 user. Ups. Kenapa ini? Order. Oh ya, ini ikut ke update ya, teman-teman. Kita cek. Mungkin saya ada salah di manakah? Sebentar. Harusnya ini dia kirim ke sini. Kemudian kategorinya current kategori. Kita find. Terus kita update. Udah bener ya. Ini berhasil diupdate. Ini juga berhasil diupdate. Tapi sayangnya ini ikutan ke update. Harusnya ini nggak boleh ikutan ke update. Sebentar kita troubleshoot. Oke, kalau misalnya dia di sini get ID, kategori get ID tidak sama dengan 0, maka kita ambil kategori repo, kategori get ID kita ambil, terus kita set name-nya. Kategori get name. Oke, berhasil. Kemudian kategori sama dengan current kategori. Nah, harusnya di sini dia akan berisi informasi yang sebelumnya, kemudian kita save gitu ya. Kita save di sini. Oke, harusnya udah benar. Sebentar, saya mungkin typo di mana ya. Saya cek base entity. Last modified by. Updated by. Oke. Sebentar. Ini udah benar. Kemudian di kategori kita cuman perlu extend. Di auditor aware kita cuman perlu kasih tahu siapa yang lagi login. Ya, harusnya sih dia nggak perlu lagi ya. Ini berarti kita save mapping kategori data. Dia masuk ke sini. Oke, sebentar kita coba. Ya, tadi saya sempat pause sedikit video ini untuk melakukan troubleshooting dan saya udah ketemu masalahnya, teman-teman. Ternyata di bagian, jadi tadi kan kita mengirimkan di bagian, di sini saya mengecek untuk membedakan apakah ini save-nya ini apakah dia update yang ini atau dia insert gitu ya, berdasarkan ID-nya. Kalau ID-nya itu udah ada, itu maksudnya dia adalah proses update. Kalau ID-nya belum ada, itu maksudnya adalah proses insert gitu ya. Dan saya coba log di sini dengan cara seperti ini, ternyata nggak pernah masuk ya. Artinya walaupun saya update, ternyata dia nggak pernah masuk ke sini. Sehingga yang terjadi itu adalah proses insert. Ya, yang terjadi itu adalah proses insert. Dan setelah saya telusuri, ternyata teman-teman kalau kita lihat di controller, nah di sini ya, kan dia dapat data dari kategori data. Ya, kategori data itu kan yang kita kirimkan di sini ya. Nah, yang ini waktu kita update, kita kirimkan yang ini misalnya. Nah, ID ini ternyata nggak ke-capture. Ya, karena apa? Karena di bagian kategori data, kelas kategori data ini kalau saya buka, nah di sini ternyata kita nggak handle ID-nya ya. Jadi kita nggak tampung ID-nya lah istilahnya. Sehingga ya walaupun kita kirimkan ID-nya, dia nggak akan dikirim sampai ke belakang gitu ya. Dan otomatis tadi seleksi kita di bagian service tadi, di bagian sini,
ya pasti nggak akan pernah ke-execute yang ini. Ya, dia langsung save aja gitu. Sehingga ya prosesnya akan dianggap insert, ya otomatis di replace terus gitu ya. Baik itu create by dan update by pasti akan selalu ke-replace, selalu ke-replace datanya. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan aja kategori data tadi. Yang ini jangan lupa tambahkan private long ID supaya dia bisa capture juga ID-nya, dia bawa ID-nya. Jangan lupa setter getter. Oke, di sini saya tambahkan ID-nya. Oke, setter getter untuk ID. Oke, ini bisa di save. Oke, kategori data ya, tambahkan ID. Dan harusnya sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Oke, kita coba. Saya bawakan lagi Insomnia di sini, saya coba create. Nah, saya mau coba sekarang 600 ya, gitu. Saya coba send. Oke, teman-teman lihat kesimpan ya, user create by-nya itu user@domain.com sesuai dengan login yang kita kirimkan di sini. Oke, dan kita coba update. Datanya saya sesuaikan. Nah, ini ID-nya 36, misalnya 600xxx. Nah, harusnya create by-nya tetap domain user domain.com tadi, bukan order seperti ini. Saya coba ya. Send. Nah, teman-teman lihat nih, ya, create-nya itu masih sama, ya. Tapi update-nya sekarang sudah mengikuti user lain gitu yang login di sini, yang melakukan proses update. Jadi yang create itu adalah user domain, tapi yang update itu adalah order@domain.com. Dan tanggalnya juga atau waktunya juga udah menyesuaikan. Oke, ini tanggal create dan user create, dan ini adalah update user dan updated date-nya. Oke, jadi dengan contoh kita di video kali ini, kita sudah bisa mengimplementasikan auditing di Spring JPA dengan harusnya sih tidak terlalu kompleks. Saya tadi cuma bermasalah dengan DTO-nya kelupaan untuk menambahkan ID-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, silakan di-subscribe dan di-like, dan juga boleh di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.